Selamat sore pemirsa, senang sekali kami hadir di hadapan Anda dalam program Jalur Khusus Pariwisata Kepri. Tentunya untuk edisi hari ini Selasa 30 Juli 2024 akan menemani Anda tentunya pada sore hari ini. Baik pemirsa Batam TV, tentunya pada sore hari ini kita akan mengangkat tema atau membahas mengenai wisata di Kepulauan Anambas, peluang dan tantangannya. Tentunya seperti yang kita ketahui pemirsa Batam TV, Kepulauan Anambas merupakan gugusan pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 250-an. Ya pemirsa, pulau-pulau ini juga menyimpan keindahan dan berpotensi menjadi destinasi wisata ya dari wisatawan lokal maupun mancanegara tentunya. Nah, seperti apa pemirsa? Pertanyaannya adalah apa peluang dan tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas? Kemudian bagaimana ide, kemudian konsep pemerintah daerah Anambas dalam memaksimalkan potensi wisata atau pariwisata tentunya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan sore hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali langsung dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Anambas, yaitu Bapak Evi Suhairi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, selamat datang kembali Pak di Batam TV Pak. Iya. Oke, baik Bapak, ini kita membahas mengenai pariwisata dan tentunya Bapak selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Anambas, kita akan membahas mengenai wisata potensi dan mungkin terdapat apa saja yang berada di Kabupaten Anambas Pak. Nah pertama nih Pak, untuk segmen kita pertama, apa kabar Anambas sampai hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Cuaca ya saat ini ya, ini mungkin musim barat, musim selatan ya, agak kurang bersahabat. Tapi tidak selamanya begitu. Nah, namun demikian jumlah kunjungan wisata kita ya tetap jalan seperti biasa. Oke. Bagaimana dengan gairahnya nih Pak? Gairah sektor pariwisata di Kepulauan Anambas. Ini kalau terkait masalah gairah wisatanya, kita kan bicara tentang kunjungan lah mungkin. Bagaimana Anambas itu bisa menarik wisatawan untuk berkunjung, kan begitu. Nah, ini kita bisa ukur dari jumlah tingkat hunian hotel ya. Selama ini sampai dengan bulan Juni ini alhamdulillah meningkat. Jadi baik itu Wisman, baik itu Wisnus yang bertahan ke Anambas, ya alhamdulillah meningkat. Nah itu, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Anambas itu sudah semakin dikenal dan semakin banyak yang datang berkunjung. Oke, artinya bukan hanya dari wisatawan lokal saja sudah mengenal Anambas Pak, jadi dari luar juga sudah mengenal Anambas tentunya Pak ya. Nah Bapak, sebagai daerah bahari, tentunya kita ketahui bahwasanya pulau-pulau di Anambas ini banyak sekali menyimpan potensi sebagai destinasi wisata. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak untuk rencana pemerintah Kabupaten Anambas untuk meningkatkan sektor pariwisata ini di Kepulauan Anambas tentunya. Kita yang jelas sekarang ini kita bagaimana melakukan promosi ya. Promosi baik promosi menarik minat orang datang berkunjung, kemudian promosi bagaimana kita menawarkan potensi investasi. Nah, kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya Anambas itu kan masih natural. Belum banyak hotel, resort belum ada. Yang paling yang sudah ada resort beberapa lah, seperti yang sudah mendunia ya, seperti Pulau Bawah ya. Itu ya mungkin yang kelas sudah mendunia. Nah, yang lain-lain juga masih dalam tahap ya lokal lah, nasional juga kan. Nah, yang masih banyak lagi pulau-pulau atau destinasi-destinasi wisata baik pulau Bantai yang masih kosong, yang mungkin perlu lirikan para investor untuk dibangun ke depan. Nah, ini yang kami sekarang upayakan, bagaimana menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata di Anambas ini. Itu yang kami lakukan sekarang. Oke, baik. Tapi saat ini sudah banyak sekali Pak investor untuk berinvestasi di Kepulauan Anambas. Sudah beberapa kali pimpinan ya, baik itu bupati maupun wakil bupati melakukan temu investasi dari beberapa investor. Cuman ya sampai hari ini kan mereka masih dalam tahap penjajakan ya. Kita promosi, kita presentasikan tentang potensi investasi dan mereka juga berminat. Data kita kirim, ya kita sampaikan kepada mereka, dan sampai hari kan masih dalam tahap penjajakan lah sampai hari ini. Oke, nah selanjutnya Pak Evi,
Dari mana Pak? Dari pemerintah ini akan memulai mendorong nih Pak untuk melanjutkan pengembangan pariwisata nih agar bisa tumbuh cepat. Apakah mungkin dari investasi di bidang pariwisata, apakah dari meningkatkan aksesibilitasnya atau bagaimana Pak Evi? Saya kira untuk mendorong percepatan pembangunan pariwisata di Anambas, semua itu ada keterkaitannya. Pertama dari sisi aksesibilitas, itu sangat penting. Nah saat ini yang jelas itu Anambas, untuk ke Anambas itu transportasi peri cepat ya, itu 3 kali seminggu. Kemudian kapal laut besar Bukit Raya, kemudian Roro juga itu 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian ada pesawat wing 4 kali dalam seminggu, dengan penerbangan 45 menit ya. Kemudian ada Susi Air 2 kali seminggu, ya kan. Nah untuk untuk peri sendiri itu jaraknya 8 jam, 8 sampai 9 jam. Kemudian kapal laut ya biasa 18 jam sampai 22 jam kan begitu. Nah ini kan merupakan tantangan juga kami. Kemudian pesawat itu kan 4 kali seminggu cuma 1 penerbangan, ya kan. Nah seharusnya kita bisa upayakan, karena tadi perinya terlalu lama, mungkin pesawatnya yang harus kita perbanyak. Kemudian harga tiketnya juga rendah gitu, tidak terlalu tinggi. Nah saya kira itu kan merangsang bagaimana orang datang. Kemudian dari sisi investasi juga seperti itu. Kita sudah lakukan promosi, kita sudah lakukan bagaimana menarik minat para investor untuk berinvestasi, ya sudah kita lakukan. Kemudian juga promosi dari media-media seperti YouTube, kita juga datangkan influencer kadang, ya kan, bagaimana bisa mempromosikan potensi Anambas ini. Bahkan untuk promosi ini kita dari para relia ini bermacam-macam profesi yang ada di relia ini. Nah, di dalam itu bahkan ada yang berprofesi sebagai wartawan, ada yang berprofesi sebagai influencer kan. Mereka ikut membantu kita mempromosikan Anambas. Saya pernah ditanya oleh para turis ya, waktu itu turis Rusia. Kami tanya, beliau tahu Anambas dari mana? Mereka tahu dari majalah yang ada dari pesawat. Pesawat itu di Amerika, pesawat di Amerika dengan yang di Jerman. Nah, jadi mereka tahunya dari majalah. Jadi kita diuntungkan dengan promosi yang dilaksanakan oleh orang asing tadi. Mereka datang berkunjung, mereka nulis, mereka buat artikel di majalah dan di media sosial. Mereka share, kemudian itu yang membuat kita juga diuntungkan dari sisi promosi itu. Nah tadi Pak Evi juga menyebutkan ada sedikit international rally ya Pak. Nah ini yang sudah berlangsung dari tahun yang lalu nih Pak. Apakah ada peningkatan nih Pak atau dampak langsung dari event internasional ini? Ada. Itu tadi saya sampaikan tadi kan. Kita diuntungkan. Jadi mereka relia, mereka datang, mereka tadi itu ada yang orang media ya, mereka nyampaikan. Kemudian alhamdulillah ya, semakin setiap bulan kita lihat itu jumlah kunjungan wisatawan asing, bukan hanya pakai rally, bukan hanya pakai kapal ya, tapi mereka juga ada yang lewat pesawat, ada juga bahkan naik peri datang. Nah itu jadi jumlah kunjungan itu bisa kita lihat dari, kalau memang yang ya itu kita bisa lihat setiap bulannya kan, berapa banyak ya yang parkir. Nah, kemudian yang Wisman tadi ya kita lihat dari tingkat hunian hotel, orang berapa banyak turis asing yang ada nginap-nginap di wilayah Anambas. Oke, berarti efeknya sangat besar sekali ya Pak ya, dalam peningkatan untuk kunjungan Wisman ya Pak ya, dan juga mancanegara. Baik, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke pariwara. Tentunya saat ini apa saja nih Pak yang telah di Anambas lakukan yang paling banyak mungkin memberi kontribusi dalam mendatangkan Wisman di Kabupaten Anambas sendiri Pak? Pertama yang paling penting ya, kita tahu bosnya Anambas itu menawarkan potensi alami, natural, ya, kondisi geografis yang belum tersentuh. Ya seperti tadi tuh kita belum pulau-pulau dan pantai-pantai, kan kita belum ada resort-resort,
belum ada hotel-hotel yang bertahap bintang 5. Jadi memang kondisi pulau-pulau yang alami. Nah itu bahkan banyak menarik minat wisatawan asing datang berkunjung. Bukan hanya wisatawan asing, wisatawan kita juga ada yang berkunjung. Seperti kita kan Anambas itu kan termasuk salah satu taman wisata perairan di Indonesia ini dengan luasan lebih kurang 1,2 juta hektar. Jadi kalau dah namanya taman wisata perairan berarti alam bawah lautnya sangat bagus, sangat baik kan, terumbu karangnya masih sangat alami. Nah itu para turis peminat diving, ya kan, para diver, mereka kencar, mereka cari. Kita ada lebih kurang 200 lebih ya spot-spot diving yang ada di Anambas itu. Nah, jadi yang paling membuat mereka minat itu para turis yang minat kondisi alami itu tadi. Anambas menawarkan pulau, pantai, pasir, kemudian terumbu karang yang indah. Itu yang ditawarkan Anambas yang banyak peminat ke saya ini. Oke, baik. Itu jadi penjelasan dari Pak. Tapi maaf saya potong. Tapi bukan hanya itu juga, kuliner kita juga banyak kulinernya juga itu, Pak. Iya, kuliner kita juga banyak. Kita masih apa istilahnya tradisional. Ya kan, tradisional khas Melayu gitu ya, kita masih bisa tampilkan makanan khas Melayu, kue-mue khas Melayu. Kita bisa tampilkan ya kedai kopi lama lah. Kalau ke sini kan kafe sudah seperti apa mall gitu. Kalau kita masih alami gitu, jam pagi ngopi seperti itu. Dan itu banyak peminatnya. Orang masih ngejar yang namanya tradisional, itu masih dikejar orang. Jadi memang banyak sekali. Mungkin dengan kata lain adalah wisatawan mancanegara memang mereka mencari sesuatu yang tidak pernah mereka temukan di negaranya masing-masing ya Pak. Ya, jadi mungkin vibe-nya masih natural, alami tanpa direnovasi sama sekali ataupun diganggu atau dijamah sama sekali. Termasuk juga kuliner, tempat-tempat yang mungkin masih vibe-nya masih zaman dahulu ya Pak ya. Nah itu memang bagus sekali. Jadi pemirsa jangan jauh-jauh sekali untuk pergi ke luar negeri. Di Anambas juga ada pemirsa Batam TV. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali tentunya dalam program Dialog Khusus Pariwisata Kepri. Jelajah Kepri akan menelusuri kota Letung. Berada di sisi barat Pulau Jemaja, Letung adalah kota yang khas. Kita akan menyaksikan sebuah pulau dengan pemukiman penduduk terkonsentrasi di sisi pantainya dan memiliki keindahan bawah laut yang sangat seru untuk dijelajahi. Kota Letung adalah sebuah kota pesisir lama yang mulai terbentuk pada zaman di mana kapal laut dan kapal layar merupakan satu-satunya sarana transportasi. Explorer, sekarang kita sedang berada di Kota Letung yang tepatnya berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kota ini merupakan kota apung dan termasuk kota tua yang ada di pulau ini, dan kita akan mengeksplor semua sisi di kota ini. Tapi jelajah Kepri, let's go! Hingga kini, Letung adalah kota pantai yang tipikal dan lazim ditemukan di pesisir pantai Kepulauan Riau lainnya, seperti di Penagi Natuna, Pulau Tarempa, Pulau Sedanau, Pulau Belakang Padang, Tanjung Pinang, dan lainnya. Kota Letung dihuni oleh penduduk Melayu yang ramah dan aktif. Pada sisi yang berbatasan dengan laut, kita akan menyaksikan banyak perahu kayu bertambat di sisi rumah dan pelantar.
Di tengah laut, tampak lalu lalang perahu bermotor bergerak, membelah air dari dan menuju pulau. Sebuah pemandangan yang eksotik, khas daerah kepulauan. Di tempat ini, terdapat fasilitas penampungan ikan yang menampung semua hasil tangkapan nelayan dari sekitar. Hasil tangkapan tersebut nantinya akan didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Kepulauan Riau. Explorer, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat penampungan ikan yang ada di Kota Letung. Nah, ikan-ikan yang didapatkan di sini akan dibawa dan akan didistribusikan ke Tanjung Pinang dan sekitar. Ikan-ikan yang ditampung di sini terkenal karena kesegarannya dan ukurannya yang besar. Proses distribusi ini memastikan bahwa daerah-daerah di Kepulauan Riau selalu mendapatkan pasokan ikan segar yang berkualitas tinggi. Letak rumah yang berada di atas laut ini memungkinkan kita untuk memancing ikan tamban dari pelataran. Sebuah pengalaman yang unik dan jarang ditemui. Dengan hanya berdiri di pelataran, kita dapat merasakan sensasi memancing tanpa perlu pergi jauh dari rumah. Kita bisa melihat aktivitas warga setempat yang ramah dan bersahaja. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan kehangatan dan kesederhanaan yang menenangkan. Suasana di sini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam hubungan antar manusia yang harmonis dan saling mendukung. Kota Letung merupakan kota yang bersahaja dan heterogen. Di kota ini, kita akan menemukan pasar, masjid, dan rumah ibadah agama lainnya seperti kelenteng Konghucu dan gereja. Explorer, kita sekarang sudah berada di Masjid Besar Al-Kausar Letung, yang mana masjid ini adalah salah satu masjid terlama yang ada di Kota Letung. Masjid ini terletak di tengah-tengah Kota Letung dan kita bisa lihat arsitekturnya benar-benar cantik banget. Masjid Besar Al-Kausar Letung ini memiliki keindahan arsitektur khas Melayu yang sangat menarik, dengan ukiran-ukiran rumit dan desain interior megah yang menciptakan suasana khidmat dan tenang. Keunikan arsitektur Melayu ini menambah nilai estetika dan memberikan nuansa budaya yang kuat, membuat pengunjung terpesona oleh keindahan dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Explorer, selain keindahan alam dan kekasan kotanya, Letung dengan airnya yang jernih membiru menyimpan kekayaan hayati flora dan fauna yang sayang untuk dilewatkan. Kita akan mengunjungi Jemaja Natural Sea Resort di Letung. Adalah sebuah cottage yang menawarkan sarana snorkeling, memungkinkan kita untuk menikmati keindahan bawah laut. Explorer, tak hanya Kota Apung yang unik, di sini juga mempunyai resort yang ada di tengah laut. Di resort ini kita bisa menikmati snorkeling juga ke bawah laut. Kita akan nanti bakal berenang juga ya di bawah laut. Terus juga ada restorannya nih, dan kita bisa menikmati tempat ini untuk bersantai juga. Tetap di Jelajah Kepri, let's go!
Terletak di sekitar pantai sisi barat Pulau Jemaja, lokasi ini sangat ideal untuk eksplorasi laut. Dengan fasilitas yang disediakan, Letung memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin menyaksikan panorama bawah laut yang menakjubkan. Explorer, sekarang kita mau cobain snorkeling di Natural Sea Resort. Dan kita akan menelusuri bawah laut dan kita akan melihat keindahan dan ikan-ikan yang bermain di bawah air di bawah resort ini. Tetap di Jelajah Kepri, let's go! Sebelum mengeksplorasi keindahan bawah laut, kita memakai peralatan snorkeling yang lengkap dan siap. Selanjutnya, kita mendengarkan arahan dari pemandu mengenai langkah-langkah keselamatan yang penting diikuti selama snorkeling. Pemandu juga memberikan informasi tentang spot-spot cantik yang wajib dikunjungi, menambah antusiasme kita untuk segera menyelam. Hampir semua sisi pantai di Jemaja dipenuhi dengan gugusan terumbu karang dan aneka jenis ikan berwarna-warni yang menawan. Banyak di antaranya belum terlihat atau ditemukan. Melakukan snorkeling di pantai ini dapat membuat kita lupa waktu, karena keindahan bawah laut Jemaja dan sekitarnya masih menyimpan pesona yang belum terjamah. Keindahan ini mengundang kita untuk terus menjelajahinya, menemukan berbagai keajaiban laut yang menunggu untuk diungkap. Sekian episode Jelajah Kepri kali ini. Saya Ray. Saya Raffi, sampai jumpa kembali di episode Jelajah Kepri selanjutnya. Jelajah Kepri, let's go! Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang, membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut.
Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah 2 buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam, yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Kami kembali lagi bersama Anda pemirsa Batam TV dalam program Dialog Khusus Pariwisata Kepri, tentunya mengenai wisata di Kepulauan Anambas, peluang dan tantangannya. Dan kita masih bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Anambas bersama Bapak Evi Juhairi. Ya, baik. Bapak, kita melanjutkan kembali Pak untuk membahas mengenai wisata yang ada di Kepulauan Anambas ini Pak. Nah, Bapak, kali ini peluang yang kita lihat dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas ini cukup terbuka. Ya Pak ya. Nah, karena mungkin ada sebagian masyarakat ini melihat pesonanya itu membandingkan di Kepulauan Anambas bersama dengan Maldives yang di luar negeri. Nah, tentunya di sini ada tantangannya nih Pak. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana tantangannya dalam pengembangan pariwisata di Anambas ini, Pak Evi? Saya kira tadi juga sudah kita singgung ya. Yang paling pertama itu adalah terkait masalah akses transportasi tadi. Kita punya kalau naik feri cepat itu lebih kurang 8 sampai 9 jam. Ya. Nah, itu saya kira itu juga tantangan, tapi tidak menolak kemungkinan juga karena bagi yang berminat untuk mau ada tantangan seperti itu, mau mereka naik feri sampai 8 jam, 9 jam itu. Betul, karena bisa melihat pemandangan ada ya.
pada musim-musim tertentu cuaca. Nah ini yang mungkin agak berat kalau kita naik ferry ini. Nah, jadi dua hal itulah, paling pertama akses ferry, kemudian ada pesawat juga ya, pesawat tadi itu jarak tempuhnya 45 menit. Nah solusinya sebetulnya pesawat ini ya, kalau harganya murah, kemudian peminat juga sudah ramai, pesawatnya juga mungkin bisa ditambah kan, penerbangannya bisa ditambah. Kemudian ya cuaca tadi saya bilang mungkin efektifnya dalam 1 tahun itu 8 bulan ya, 4 bulan mungkin yang agak tidak bersahabat. Tapi 4 bulan itu tidak berarti 4 bulan secara terus menerus. Ya kan, misalkan musim utara itu bisa ada 1 minggu mereka teduh, 1 minggu kencang kan gitu. Sama sekarang ini musim selatan barat kan. Nah ini ada kencangnya, ada teduhnya. Nah, jadi dua hal itulah yang menjadi tantangan mungkin sehingga agak sedikit lambat lah untuk para investor masih mempertimbangkan itu ya. Kemudian para pariwisata, para turis tadi juga untuk berkunjung. Tapi kami sangat bersyukur ya, alhamdulillah sampai hari ini untuk para wisatawan baik turis masuk ke sana, baik nasional maupun mancanegara ya tetap sampai hari ini tetap meningkat. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Evi, kami juga ingin mengetahui dan juga pemirsa Batam TV sudah menyimak kita pada sore hari juga ingin mengetahui tentunya dari Bapak Evi ini punya memiliki imajinasi nih Pak, atau juga mungkin ekspektasi seperti apa dunia pariwisata di Kepulauan Anambas ke depannya nanti Bapak ingin dijadikan seperti apa? Itu ya. Sebetulnya bisa kita bayang-bayangkan ini. Tadi sudah kita singgung, Anambas itu punya 250 pulau, ya kan? Terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Sekarang kita pukul rata aja lah, 250 pulau ini kalau kita bangun resort satu pulau, itu yang masing-masing pulau punya karakter sendiri, punya daya tarik wisata masing-masing, baik itu pantainya, keindahan pulaunya, kemudian alam bawah lautnya kan gitu kan. Kalau 250 ini terbangun semua, ya itu bayangkan Anambas ke depan seperti apa. Ya kan, masing-masing punya DTW, punya DTW, bayangkan seperti apa. Itu tak bisa kita bayangkan bagaimana majunya pariwisata Anambas di sana. Harapan kami ke depan, insya Allah mungkin seperti itu. Ya, itu yang harapan kami ke depan. Oke, berarti ini kita membayangkan ya pemirsa Batam TV ya Pak. Semua jadi kita, semua kita sekarang ini harus memprediksi kan, harus kita bisa banyak menghayal lah hal-hal seperti ini, kita harus banyak menghayal. Menghayal tidak masalah ya Pak. Mana tahu bisa terrealisasi. Terrealisasi itu harapan kita. Tapi dari Bapak sendiri ini yang sudah menjelaskan imajinasinya seperti apa, ekspektasinya seperti apa, tidak adakah sedikit celah untuk betul-betul dilaksanakan nanti nih Pak, atau terrealisasikan nanti nih Pak? Satu pulau saja mungkin. Yang sudah terrealisasi itu pulau bawah itu kan? Pulau bawah, itu ada 6 gugusan pulau itu kan? Nah, pulau kecil-kecil yang mereka ambil jadikan gugusan pulau, ada 6 gugusan pulau. Itu salah satu contoh pulau bawah itu sudah taraf wisata internasional. Satu malam mereka sudah berapa puluhan juta kan? Kan gitu, dan promosi mereka keluar, bukan ke dalam lagi. Karena pasar mereka kan pasar luar, pasar Eropa. Nah, itu salah satu contoh saja. Kalau investor ada yang seperti itu, beberapa banyak pulau, kita bisa bayangkan. Satu pulau tadi, 6 gugusan pulau yang wisata investasi di pulau bawah saja memberikan kontribusi berapa, kemudian yang lain-lain juga, ya kan, bayangkan kalau juga terbangun memberikan kontribusi pada PAD sudah berapa. Jadi kita bisa bayangkan ke depan pariwisata Anambas seperti apa kalau memang bisa dibangun sama seperti itu. Oke, baik. Berbicara tentang investor nih Pak Evi, apakah selain yang pulau bawah ya Pak ya, apakah ada yang tertarik nih Pak untuk salah satu pulau yang ada di Kepulauan Anambas ini Pak? Sudah. Alhamdulillah kita punya catatan, ada beberapa investor sudah tertarik, bahkan sudah melakukan ya penjajakan seperti terkait masalah lahan. Ada yang sudah melakukan pembebasan dia juga. Kemudian ada yang sudah membuat desain, ya kan. Kemudian sudah sampai ke tahap perizinan, dan bahkan ada yang sudah mulai membangun beberapa
villa atau resort contoh. Jadi sudah ada beberapa pulau yang sudah dibangun sampai hari ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Evi, apakah saat ini sudah ada rencana nih Pak, mungkin mengenai tentang tata ruang wilayah dan daerah Kabupaten Anambas ini mungkin mana saja nih klaster pariwisata yang di wilayah Kabupaten Kepulauan ini yang termasuk zona pariwisata itu sendiri, Ya. Pak Evi? Kalau tata ruang, alhamdulillah kita sudah punya. Di dalam tata ruang juga kita sudah membagikan zona-zona pariwisata ya. Kemudian dan alhamdulillah juga dari tata ruang juga kita sudah ada juga melahirkan perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 250 pulau itu kita sudah buat klaster. Ada 3 klaster. Kita di sana ada 3 pulau besar, Jemaja, Palmata dan Siantan. Nah, kita bagi ke 3 klaster ini. Ya kan, jadi masing-masing sudah ada pembagian klasternya untuk pembangunan pariwisata masing-masing. Dan masing-masing juga ada DTW-nya, daya tariknya masing-masing. Jadi alhamdulillah kita sudah, dan kebetulan kita juga kan masuk pada kawasan strategi pariwisata nasional. Ya kan? Nah, cuman kita urutan keberapa? Tentu pusat prioritaskan yang 1 sampai 5 ya sekarang ini ya. 5 besar ya. Nah, kita urutan berapa? Nah, harapan kami ke depan bagaimana didongkrak ini kita bisa naikkan ke atas. Itu yang harapan kami ke depan. Oke, mungkin salah satunya untuk mendongkrak naik ke atas itu mungkin dengan adanya event-event atau acara-acara mungkin Pak untuk daya tarik mancanegara atau wisatawan lokal nih Pak. Pertama ya kita kan melakukan koordinasi ya ke Parekraf ya, karena mereka punya rencana ya. Kemudian ya kita coba berusaha buat event. Kita sampaikan bahwasanya kita peminat kegiatan ini banyak. Ya, kita punya peluang untuk ini kan begitu kan. Dan kebetulan kita adalah salah satu Kepri ini yang paling dekat dengan ASEAN ini ya, yang paling dekat ini. Nah, itu setiap tahun itu jutaan orang Eropa naik pesawat landingnya di Singapura. Dari Singapura baru mereka ke ASEAN, baru mereka ke Bali, baru mereka ke Labuan Bajo dan kemana-mana Indonesia. Padahal yang paling dekat mereka setengah jam mungkin dari Singapura ke Kepri, ke Batam, ke Kepri, ya kan? 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini. Nah, harapan kami ke depan bagaimana Anambas itu menjadi salah satu destinasi unggulan di Kepri ini. Itu harapan kami ke depan. Nah, jadi ini yang sering kami promosikan, yang sering kami tawarkan, kami sampaikan kepada Kementerian Parekraf. Kenapa tidak kita rebut ini? Ya, untuk Indonesia ya, Kepri untuk Indonesia. Anambas untuk Kepri, Kepri untuk Indonesia. Kan itu. Ya. Oke, baik. Mengenai tentang event-event atau acara-acara ini Pak, untuk dalam jangka waktu dekat ini ada event apa Pak dari Kepulauan Anambas? Kami di Anambas ini ya, karena ya saya sampaikan tidak sama seperti kota kayak Tanjung Pinang, Batam ya. Event-event itu banyak dibantu oleh komunitas-komunitas, tidak hanya anggaran Pemda. Ya kan, kalau kami ya prioritasnya harus dari Pemda kan begitu. Jadi paling tidak ya bagaimana kami ini mendukung event-event ya seperti ya kegiatan-kegiatan apalagi 17 Agustus ini kan. Nah, ini setiap kecamatan, setiap desa mereka masing-masing buat event lah, buat acara lah. Nah, ini juga menarik para turis minimal lokal, Nusantara, bahkan yang Wisman juga ada ikut di situ, minat mereka ya untuk melihat ya, untuk bergabung di situ. Nah, event seperti itulah paling di dalam K17 ini. Oke, lalu untuk kalender wisata Anambas tahun 2025? Paling yang pertama itu adalah kita setiap tahun dapat jatah relia ya, lintasan relia. Kemudian Padang Melang itu menjadi prioritas utama kita ya, kegiatan festival Padang Melang. Kemudian ada semarak budaya juga. Kemudian kita ada beberapa lain lah, seperti lomba jongkong dan lain-lain, kayak mancing juga. Nah, itu yang tahun depan masih kita tetap pertahankan, kita tetap laksanakan. Oke, itu artinya event tahunan mungkin ya Pak? Ya, kita jadikan event tahunan ya. Oke. Jadi dari event yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya ini mungkin dari harapan Bapak sendiri juga ini ada peningkatan-peningkatan mungkin dari wisatawan mancanegara yang juga bisa terlihat di situ atau bagaimana ini Pak Evi?
Iya, kita berharap seperti itu kan. Dan sehingga sampai hari ini kan event-event yang kita laksanakan memang menarik minat mereka ya. Saya mau nambahkan sedikit. Saya berharap karena kami mungkin komunitas-komunitas itu kurang ya di sana yang terkait masalah pariwisata ini. Ya mungkin kalau yang dari luar ya seperti mungkin dari profesi sendiri, dari Batam atau dari pusat dari Jakarta mau melaksanakan event ya welcome lah, kami bantu fasilitasi lah. Kami harapan kami seperti itu. Ya klub apalah, komunitas seperti mungkin komunitas diving misalkan, komunitas apa itu kan mau mengadakan di Anambas ya welcome. Kami sangat menyambut baik itu. Dan kami siap bantu fasilitasi. Baik, itu dia pemirsa Batam TV ya. Baik Pak, kita ke pariwisata lagi Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali dalam program Jalur Khusus Pariwisata Kepri. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hyugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah 2 buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Terima
terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog khusus pariwisata Kepri, dan kita sudah masuk di segmen yang terakhir. Namun sebelum kita tutup program kita sore hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan untuk membahas tentunya mengenai wisata di Kepulauan Anambas, peluangnya dan juga tantangan yang sudah juga dijelaskan di segmen-segmen berikutnya. Pak Evi, kita balik lagi nih Pak. Sebelum kita tutup untuk program kita pada sore hari ini, mungkin kita akan menyinggung kembali nih Pak mengenai meningkatkan potensi labuh kapal yacht nih Pak, atau boat atau kapal-kapal besar ini. Mungkin apakah ada Anambas ini dapat menjadi terminal tujuan nih Pak, tujuan utama maksud kami, atau rute tetap kapal layar di klub-klub di dunia ini Pak? Saya kira sangat berpotensi ya. Paling penting itu bagaimana kita meningkatkan labuh kapal-kapal yacht ini adalah dengan berdirinya marina. Yeah. Kalau berdiri marina di Anambas itu, saya kira itu makin banyak peminat-peminatnya untuk berlabuh. Kemudian setelah berdiri marina, kita tingkatkan lagi pelabuhan Anambas itu, akses kapal cepat ya. Dari Malaysia atau dari Singapura ke Anambas ya. Nah, sampai hari ini alhamdulillah kami lagi merintis kapal cepat itu Tioman Letung Anambas. Nah, ya kan, kalau ini terrealisasi ya insya Allah kita berharap mungkin bisa lebih meningkatkan pariwisata, terutama yang seperti tadi itu kapal-kapal yacht. Setelah ada marina, kemudian akses transportasi udara, pelabuhan, bandara kalau kita bisa tingkatkan jadi internasional, saya kira itu juga sangat lebih mendukung dia mungkin ya. Karena setelah berdiri marina, harapan kita ke depan para yakter ini itu kapalnya bisa parkir di marina, kita bisa tarik uang parkirnya ya setiap hari, ya kan. Kemudian orangnya bisa terbang atau naik feri berangkat ke Singapura atau ke Malaysia, kemudian bisa terbang juga dari tidak perlu lagi melewat Batam, jadi langsung dari Anambas langsung ke Singapura atau ke Malaysia atau ke manalah yang mungkin lainnya pesawat ya untuk keluar. Saya kira seperti itu. Itu untuk cara peningkatannya, potensinya Paknya ya. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya apa nih Pak? Itu tadi yang pertama kita butuh, kan sekarang ini yang jelas sana kan ya ini udah minat sana ya, udah semakin ramai, semakin banyak ya minat sana. Kita butuh adalah marina, pelabuhan marina itu yang kita butuhkan untuk mereka parkir. Kemudian ya selain pelabuhan marina ya mooring-mooring, tempat di mana mereka parkir di wilayah Kabupaten Anambas, di mana kira-kira titik labuh yang dibenarkan ya. Nah, itu juga perlu. Kemudian ya itu tadi saya bilang pelabuhan internasional dan bandara internasional. Mereka berlabuhkan kapal mereka di Anambas, kemudian mereka terbang pulang ke negara mereka, melewati laut atau udara, kemudian nanti mereka mau datang, mereka bisa datang lagi, baru mereka ambil kapal mereka, baru mereka putar-putar lagi ke Anambas. Saya kira seperti itu. Baik. Nah, itu untuk yang dibutuhkan oleh Kabupaten Anambas ya Pak ya, dalam menjadi tempat sandar atau terminal-terminal kapal-kapal boat atau layar atau juga yacht-yacht seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, untuk target kunjungan wisatawan ke Anambas tahun 2024 itu berapa Pak? Dalam range kami ya, itu untuk tahun 2024 ini kita menargetkan jumlah wisatawan itu lebih kurang 1.500. 1.000 Wisnus dan 500 Wisman. Itu target kita di 2024 ini. Tapi alhamdulillah sampai dengan Juni ini realisasinya untuk Wisnus sendiri sudah mencapai 2.921 orang. Artinya sudah hampir 3 kali lipat ya. Kemudian untuk Wisman sendiri yang kita targetkan sampai akhir tahun sekitar 500. Nah, sampai Juni terakhir itu lebih kurang 808 orang. Berarti sudah melebihi ya dari target. Nah, artinya, itu ya alhamdulillah lah. Artinya optimis untuk tahun 2025 akan meningkat lagi Pak? Insya Allah semakin meningkat. Nah, tentunya untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Kepulauan Anambas, tentunya mereka pertama kali datang dan akan datang kembali itu adalah mengingat bagaimana keamanannya, kenyamanannya di tempat tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak untuk langkah yang diambil untuk memastikan bahwasanya wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Anambas ini bisa merasa nyaman dan aman tentunya. Bagaimana Pak?
Saya kira ini kan kita alhamdulillah ya, untuk Anambas itu kita ada tim koordinasi ya, baik terdiri dari beberapa lembaga kementerian yang ada di daerah, baik itu Polresnya, baik itu Angkatan Lautnya, ini selain imigrasi lah yang tergabung di ini, kemudian Sabandarnya, Bea Cukainya juga kan. Nah, sampai hari ini insya Allah keamanan para turis ini masih tetap kita jaga, ya masih tetap, bahkan beberapa waktu dulu yang lalu ini ada beberapa ya kapal mungkin entah kehabisan minyak, cepat mereka kontak kita bantu, kemudian mereka kena ribut ya kita bantu. Yang penting bagaimana kita berupaya ya, tim koordinasi ini berupaya bagaimana para turis ini merasa aman dan nyaman selama mereka berada di Anambas itu. Berarti masih dipastikan juga ya, Pak ya. Jadi kolaborasi lintas sektor, lintas instansi partikel ini alhamdulillah sampai hari ini tetap terus berjalan. Oke, baik, itu yang membuat wisatawan tetap kembali dan juga dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara untuk tetap kembali ke Pulau Anambas. Pak, ini kita inginnya pengen melanjutkan kembali nih Pak untuk membahas wisata di Kepulauan Anambas, cuman waktu tidak cukup ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup Bapak ada closing statement, mungkin harapan Bapak mungkin, atau mengajak mereka yang sedang menyimak kita pada sore hari ini untuk ke Pulau Anambas. Silakan Pak. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan, baik untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya. Kewenangan laut ini lebih besar menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Untuk sektor pariwisata ini, pertama ya mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwasanya jutaan orang yang landing di Singapura setiap tahunnya ya. Dari Singapura baru mereka ke negara-negara ASEAN, baru mereka ke Indonesia, ke Labuan Bajo, Bali dan kemana lah ya. Sementara di ASEAN sendiri yang dekat dengan Singapura itu adalah Kepri. Nah, bagaimana kita rebut para turis tadi ini yang landing di Singapura ini bisa ramai ke Indonesia? Yang paling dekat kita tawarkan adalah Kepri. Dan kami berharap ke depan Anambas menjadi salah satu destinasi wisata yang unggul atau diunggulkan di Kepri ini. Itu harapan kami yang pertama. Nah, yang kedua, untuk mendukung pariwisata di Anambas ini kami butuh, pertama, bagaimana Anambas ini terrealisasinya akses kapal cepat ya. Apakah itu dari Singapura, apakah itu dari Anambas ke Malaysia. Yang sampai hari ini yang baru kami rintis, Tioman Anambas, itu Tioman Letung Anambas. Itu lebih kurang 3,5 jam. Kami butuh sarana prasarana pendukung, seperti terminal ya, ferry terminal itu ya, pelabuhan. Kemudian ke depan juga kami berharap Bandara Letung itu bisa menjadi bandara internasional. Nah, saya kira kalau dua hal ini ya, akses ini, kemudian nah yang ketiga tadi saya sebutkan masalah marina. Marina ini Anambas sudah ada lokasi yang pemerintah pusat dan provinsi wacanakan itu. Sudah ada master plan-nya, sudah ada DED-nya. Nah, tinggal bagaimana implementasinya, apakah itu pemerintah yang bangun, apakah investor. Nah, ini kami mohon ada dorongan lah baik dari provinsi dan pusat bagaimana ini secepat mungkin bisa terrealisasi. Jadi kalau sudah marina sudah terbangun, kemudian pelabuhan bandara sudah menjadi bandara internasional, kemudian kita ada terminal feri cepat dan feri cepat sudah beroperasi, saya kira itu Anambas akan menjadi primadona. Insya Allah ke depan Anambas bisa menjadi salah satu kabupaten yang diunggulkan dari sektor pariwisata. Itu harapan kami ke depan. Baik, itu saja Pak. Ya. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita telah dengarkan harapan-harapan yang menjadi dari Bapak Evi selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Anambas. Tentunya mungkin harapan-harapannya juga menjadi harapan kita semua, ya. Yang pastinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu, pemirsa Batam TV. Kenapa saya bilang mulai dari diri kita sendiri dulu? Karena untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan itu adalah kita juga kepada
kepada orang luar. Jadi mungkin wisata yang ada di Kepulauan Riau, yang dalam hal ini kita membahas mengenai Kepulauan Anambas, itu bisa kita promosikan. Kemudian kita harapkan juga nanti wisatawan-wisatawan lokal lainnya atau juga wisatawan mancanegara bisa berkunjung dan menjadi destinasi wisata di Kepulauan Anambas untuk kedepannya, pemirsa Batam TV ya. Baik, kita ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di Batam TV pada sore hari, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita di dialog khusus pariwisata Kepri pada edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya Putra Iskandar pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Batam TV, inspirasi Kepri.